pahlawan ya bagi masyarakat karena dia memperjuangkan kesetaraan gender atau pahlawan nasional versi surat yang dikeluarkan oleh Presiden. Tapi menurutku sendiri Kartini adalah perempuan yang punya pemikiran sangat maju di zamannya. Pahlawan, wanita yang membuka pikiran ya tentang emansipasi wanita sih. Menurut aku sendiri, sosok Kartini itu suatu implementasi dari perjuangan perempuan, terutama kalau dalam agamanya sendiri, bahwa perempuan itu memiliki derajat yang mulia gitu. Beliau itu seorang perempuan yang berani mendobrak satu tradisi yang ketika itu memang perempuan itu betul-betul tidak diberi kesempatan untuk maju. Tapi alhamdulillah melihat Raden Ajeng Kartini, beliau seorang ningrat yang biasanya orang ningrat itu ya selalu sudah nyaman dengan keberadaannya, tetapi beliau berani memperjuangkan hak-hak perempuan. Sosok Kartini itu merupakan pahlawan wanita yang bisa menyetarakan gender dan bisa membangkitkan semangat para wanita. Menurut aku Kartini itu kayak role modelnya perempuan Indonesia. Beliau merupakan perempuan pertama yang berusaha memperjuangkan hak kesetaraan antara wanita dan pria seperti itu. Sosok Kartini adalah sosok pahlawan perempuan, salah satu pahlawan perempuan yang sangat menjadi teladan bagi perempuan di Indonesia, baik di masanya ketika beliau masih hidup sampai sekarang. Itu saya sangat bangga terlahir menjadi wanita Indonesia, apalagi dari Indonesia Timur ya. Saya sangat bangga sekali karena bersyukur aja bisa terlahir di negara Indonesia. Menurut aku jadi perempuan di Indonesia itu cukup berat ya. Kami perempuan di Indonesia itu lahir tuh kayak terasa dibebani ya. Ketika laki-laki nggak pernah dihadapkan dengan pilihan berkarir atau menikah, kenapa perempuan harus dikasih pilihan berkarir atau menikah? Maksudku perempuan itu kan bisa memilih keduanya. Terlahir menjadi perempuan di Indonesia sendiri merupakan suatu kesempatan atau peluang yang sangat besar karena memang di Indonesia sendiri kita berdampingan dengan berbagai perempuan yang memiliki latar belakang yang berbeda dan disitulah kita saling berkolaborasi untuk menyatukan mimpi-mimpi dan membangun negeri ini. Alhamdulillah sangat bersyukur menjadi perempuan Indonesia, apalagi lahir di Jawa yang dalam satu wilayah dengan Ibu Kartini ya Mbak. Saya selalu bersyukur meskipun banyak perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita itu mungkin saja belum seberuntung saya. Tapi saya sangat bersyukur bisa meniti karir sampai saat ini. Kalau untuk zaman sekarang sih biasa aja ya Kak, soalnya kan untuk sekarang sudah banyak yang menyadari antara kesetaraan gender gitu. Jadi antara patriarki itu sudah mulai berkurang sih. Untuk sekarang sih semua sudah emansipasi gitu kan, sudah semuanya melihatnya sama gitu ya. Perempuan sudah boleh berprofesi sebagai apapun, kemudian bisa mengambil kekhususan ya. Artinya dia juga bisa ahli di bidang apapun. Itu bagus sekali dan itu sebagai salah satu jasanya Kartini juga gitu. Kenapa perempuan Indonesia itu luar biasa? Karena menurutku kita bisa melakukan apapun tapi tetap bertanggung jawab. Saya sangat bersyukur karena dengan menjadi perempuan Indonesia, saya punya kesempatan untuk belajar, untuk mengembangkan diri, kemudian menjadi perempuan yang jauh berbeda dengan ketika Kartini belum lahir, ketika pahlawan-pahlawan perempuan Indonesia lainnya, perempuan Indonesia lainnya dulu belum memperjuangkan bagaimana nasib perempuan di Indonesia. Mereka tuh harus sadar bahwa berharganya mereka gitu loh Kak, jadi nggak perlu insecure gitu. Menurutku perempuan itu harus punya pilihan, jadi apapun keputusan perempuan tersebut itu harusnya kita nggak menghakimi. Menyadari bahwa dirinya itu adalah
sosok yang berharga atau sangat istimewa gitu. Belajar dan harus bisa mandiri sih. Dia menyadari bahwasannya dia itu punya potensi-potensi, dia itu bisa berkembang dan dia punya cara untuk bisa maju. Perempuan itu harus berani ya, untuk melakukan sesuatu yang memang menurut pikirannya itu baik. Dan tentunya untuk membuat dirinya menjadi lebih berkembang. Jangan perempuan itu hanya diam, pasrah, tetapi kalau ada yang tidak sesuai, beranilah bersuara. Bahkan di dalam keluarga sendiri juga harus begitu. Kita harus punya cita-cita yang setinggi mungkin, karena melihat dari tokoh kita seorang Kartini yang pada zaman penjajahan Belanda itu sangat memperjuangkan sekali hak kesetaraan antara pria dan wanita, di mana kita nggak boleh berada di zona nyaman kita terus, ingin mencintai diri kita sendiri, namun kita juga harus membagikan ilmu yang kita punya itu kepada orang-orang, terutama kalau saya ya ketika saya nanti balik ke Papua, saya harus mempraktikkan apa yang saya dapat ini untuk orang-orang di sana, khususnya wanita-wanita Indonesia Timur yang mungkin pendidikannya masih terbatas. Itu sih menurut saya. Kita punya potensi, kita punya bekal bahwa menjadi perempuan Indonesia itu tidak harus menjadi generasi yang kemudian lemah begitu ya. Karena seperti yang sudah diteladankan oleh Kartini, beliau juga menjadi perempuan yang tangguh di masanya, bagaimana memberdayakan pendidikan perempuan di masanya begitu, meneruskan semangat perjuangan dan bagaimana memberdayakan diri di era yang makin maju ini.